Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Namun pertandingan ini tidak akan mudah bagi Indonesia karena Bahrain juga butuh kemenangan untuk menjaga peluangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana peluang Indonesia menghadapi Bahrain? Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Binder Sih. Bung Binder, selamat sore. Selamat sore. Bung Binder, sebelum kita berbicara mengenai pertandingan jalan nanti malam, kita lihat apa yang terjadi dengan pertandingan melawan Australia. Menurut Anda, apakah kemudian taktik yang berbeda akan dilakukan dan apa evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert? Saya pikir strateginya tidak akan jauh berubah ya. Karena kan pada saat bermain di Australia, timnas Indonesia bermain menyerang. Dan untuk pertandingan nanti malam juga kan Indonesia membutuhkan kemenangan ya. Artinya perlu mendapatkan 3 poin. Jadi kalau menurut saya tetap akan bermain menyerang, cuma tidak bermain menyerang secara agresif atau terlalu terbuka. Seperti pada saat terjadi di Sydney. Karena di Sydney itu di 10 menit awal, sebetulnya tidak ada salahnya juga bagi Patrick Kluivert menerapkan strategi menyerang. Tapi pada saat di menit-menit awal bermain terlalu terbuka tanpa organisasi permainan yang rapi di pertahanan, itulah yang dimanfaatkan oleh Australia. Plus timnas kita kan gagal mencetak gol ya di menit-menit awal dari penalti. Jadi kalau menurut saya tetap akan tampil dengan strategi yang tidak jauh berbeda, menyerang, cuma mungkin lebih bersabar, lebih berhati-hati agar tidak ada banyak ruang yang terbuka di pertahanan. Oke, kita melihat bagaimana kemudian kemarin ketika melawan Australia, timnas Indonesia sangat menguasai bola begitu ya, tapi gagal pada saat eksekusi. Nah, menurut Anda sekarang untuk lini menyerang sendiri, seperti apa yang kemudian akan dipilih pemainnya? Saya pikir yang paling penting adalah suplai bola ya, suplai bola ke lini depan. Karena di pertandingan melawan Australia, betul seperti yang tadi Anda katakan, bahwa penguasaan bola timnas kita lebih unggul, bahkan jauh lebih unggul, padahal bermain di kandang tim lawan. Sekitar 60% ball possession persentasenya. Tapi jumlah peluangnya kan sedikit. Jumlah peluang yang berbahaya dari timnas kita itu hanya 4 di Sydney. Beda dengan Australia yang bermain dengan strategi pragmatis, tapi mereka bisa menciptakan total 6 peluang yang berbahaya dan mencetak 5 gol. Artinya untuk pertandingan malam hari ini, siapapun yang bermain di depan itu perlu mendapatkan yang namanya suplai bola. Mereka perlu mendapatkan feeding bola. Artinya peran pemain yang bermain di lini tengah dan juga yang bermain di posisi sayap, karena biasa kan Indonesia menyerang dari sayap, itu harus bisa memberikan umpan-umpan yang akurat agar jumlah peluang kita yang berbahaya semakin banyak yang bisa tercipta, dan yang lebih penting lagi adalah finishing. Kalau bisa dari peluang pertama atau yang kedua, timnas kita sudah mencetak gol. Dan itu juga berpengaruh ya terhadap mindset, itu juga penting ketika di awal gagal, kebobolan, itu kemudian tampaknya memang berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Kita melihat seperti apa kemudian pertandingan di Australia. Tapi berbicara mengenai Bahrain sendiri, pertemuan Indonesia dan Bahrain ini bukan pertama kali, kesekian kali. Menurut Anda apa yang kemudian menjadi kekuatan dari tim Bahrain sendiri? Saya menonton pertandingan Jepang melawan Bahrain ya, tapi bukan secara live. Karena kan pada saat itu juga lagi berjalan ya babak kedua pertandingan Indonesia melawan Australia yang main di Sydney. Tapi kemudian saya menonton full pertandingannya ya, tayangan ulang saya nonton full. Sebetulnya Bahrain di Jepang itu hanya bertahan, karena memang Jepang kan timnya memang jauh lebih baik ya daripada Bahrain, bahkan jauh lebih baik daripada Indonesia. Jepang kan tim nomor 1 lah di grup C ini. Jadi saya tidak melihat kualitas serangan dari Bahrain, karena mereka hanya bertahan. Sepanjang jalannya pertandingan itu mereka hanya fokus bagaimana caranya mereka tidak kebobolan. Dan sebetulnya babak pertama itu kan berhasil, karena babak pertama mereka tidak kebobolan kan, dan mereka memasukkan gol itu di menit ke-60-an. Jadi kalau yang saya lihat, memang cara bertahan Bahrain itu ya tidak buruk juga, karena mereka juga menyulitkan para pemain Jepang untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Bahkan gol dari Jepang itu harus mereka bangun proses serangannya secara rapi, benar-benar rapi, baru kemudian mereka bisa mencetak gol ke gawang Bahrain. Tapi dari segi serangan, saya tidak melihat para pemain Bahrain bisa memberikan gangguan kepada para pemain Jepang. Jadi kalau saya ditanyakan kira-kira Bahrain ini seperti apa, ya kalau menurut saya pertahanan mereka memang lumayan kuat. Jadi ya mereka memang harus ditekan dan
timnas kita harus bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan nanti malam. Oke, ini gol menentukan pertandingan hidup dan mati untuk lolos kualifikasi Iya, Piala Dunia. Kita berbicara mengenai kekuatan formasi Indonesia. Menurut Anda prediksinya oke. siapa saja yang akan diturunkan nanti? Oke, kalau soal siapa saja yang diturunkan, menurut saya kalaupun ada perubahan di lineup tidak akan begitu signifikan. Karena kan jika terlalu signifikan perubahannya mungkin juga akan mengganggu ya kerjasama di antara para pemain. Karena kan pertandingan di Sydney itu sebetulnya dari segi passing ya timnas kita memang jauh lebih unggul. Saya bahkan tidak melihat passing-passing yang menciptakan blunder ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Jadi sebetulnya dari segi permainan sudah oke. Cuma kalau dari segi materi pemain saya tidak yakin banyak perubahan kecuali Ragnar yang akan kembali dimainkan kemungkinan besar. Mungkin Rizky Ridho yang akan bermain menggantikan Misilgers, Marcelino, Tom Hay, dan kita juga menunggu apakah Joey Pelupesi akan diberikan kesempatan bermain kali ini, menjalankan debutnya di Gelora Bung Karno. Dan kiper ini masih misteri, karena kan sekarang kan dirumorkan kemungkinan yang akan dimainkan Emil Audero. Ya kalau menurut saya sih Martin Pas sebetulnya tidak buruk-buruk amat juga di Sydney, tapi kan karena memang pertahanan kita itu terekspos kan, jadi ya kiper siapapun sulit juga melakukan penyelamatan lawan Australia ya, karena peluang-peluang Australia itu matang semua yang mereka dapat. Jadi yang saya masih misteri ini penjaga gawang, apakah Kluivert ini nanti akan memainkan Emil, ya kan karena kan rumornya di media-media digital sekarang kan bahwa kemungkinan Emil yang akan turun kan, tapi sisa pemain saya pikir tidak akan banyak perubahan di line. Oke, itu masih menjadi misteri, kita lihat nanti malam. Terakhir saya ingin Ya, tanya sedikit tanggapan Anda karena pelatih kepala Bahrain ya, sendiri sedikit ya, menyindir begitu ya timnas kita ya. yang mengatakan Oke, menonton pertandingan ada ya, 2-3 pemain asing yang bermain betul, padahal jumlah penduduk kita luar biasa Indonesia. Anda betul. melihat sindiran ini seperti apa? Ya, saya pikir ya mungkin kita menganggap ini sindiran ya, tapi sebetulnya itu kan fakta ya, bahwa memang di setiap match day akan ada tambahan pemain kan, sama seperti sebelumnya mau lawan Jepang ada juga tambahan pemain sebelumnya, mau lawan Bahrain ya, pada saat main di Bahrain juga ada tambahan pemain dan saya pikir kan sekarang kan memang federasi telah memilih untuk memanggil pemain-pemain keturunan Indonesia ya yang bermain di luar negeri, kemudian menaturalisasi mereka dan membuat mereka menjadi bagian dari timnas yang kalau menurut saya sih tidak ada salahnya. Jadi saya pikir ini memang adalah salah satu cara yang coba dimanfaatkan oleh federasi untuk bisa membuat timnas Indonesia kita kuat. Tapi selain itu juga kan tentu yang kita harapkan nanti akan ada football development ya. Artinya pembinaan pemain usia muda secara menyeluruh. Jadi lebih merata lagi supaya akan ada banyak pemain-pemain baru yang nanti muncul dari grassroots. Karena kan ini generasi yang sekarang ini mungkin setelah 7 atau 8 tahun kan pasti para pemain ini kan usianya sudah di atas 35 tahun ya, akan sulit juga membela timnas kita. Jadi football development juga saya pikir ya perlu nanti dijalankan juga oleh federasi. Tapi untuk bisa memanggil pemain-pemain keturunan saya pikir tidak ada salahnya dan memang itulah caranya. Baik, Sampai Indonesia bisa sekarang berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan masih punya peluang baik. untuk lolos ke Piala Dunia. Baik, kita harapkan nanti malam timnas Ya, Indonesia bisa mencuri poin atas Bahrain. Bung Winder, terima kasih yes. sudah berbincang Ya, bersama kami di oke, CNN sama-sama. Indonesia News Baik. Report. Selamat sore. Oke, thank you.